Jika menyebut total football Belanda, pastilah sebagian besar orang akan menyebut nama Johan Cruyff. Padahal ada lagi satu nama Johan yang berperan besar terhadap perkembangan filosofi ini. Berikut kisahnya. Football Universe. Amsterdam 1973. Kota ini benar-benar sedang sangat riang gembira menyambut kesuksesan tim kebanggaan mereka, Ajax Amsterdam, yang untuk ketiga kalinya secara beruntun memenangkan Piala Champions Eropa atau yang dahulu disebut European Cup. Ajax menjadi tim kedua setelah Real Madrid yang melakukan hal ini, yaitu menjuarai Liga Champions 3 kali berturut-turut. Dan hal ini menunjukkan dominasi besar Ajax di sepak bola Eropa saat itu. Keberhasilan Ajax ini tak lepas dari tangan dingin pelatih Rinus Michels dan skuad jenius mereka yang diisi pemain-pemain revolusioner. Salah satu nama besar yang sangat dikenal saat itu adalah Johan Cruyff karena kontribusinya sangat dominan. Tetapi ada juga nama-nama lain yang berperan penting terhadap perkembangan sepak bola Ajax waktu itu. Salah satunya bernama Johan Neeskens. Oleh fans Ajax dan Belanda, pemain ini dijuluki The Total Footballer. Hal ini dikarenakan Neeskens sewaktu bermain selalu memberikan keringat dan tenaganya 100% sampai berdarah-darah di lapangan. Dan buah kerja kerasnya selalu dapat mewarnai keindahan total football era itu. Siapakah Johan Neeskens? Seberapa hebat dirinya? Sini, kami kasih paham. Johannes Jacobus Neeskens lahir pada 15 September 1951 di Heemstede, Belanda Utara. Sejak kecil, Johan sudah menunjukkan bakat luar biasa dalam dunia olahraga. Dirinya mampu memainkan basket, baseball, dan sepak bola dengan sama baiknya. Hal ini yang membuatnya sering terpilih untuk mewakili tim junior Belanda dalam ketiga cabang olahraga tersebut. Tetapi dari ketiga olahraga yang dikuasai ini, Johan lebih condong ke sepak bola karena kesehariannya selalu diisi dengan bermain sepak bola di jalanan dekat rumahnya. Aktivitas ini pun yang membuat beberapa pemandu bakat dari klub lokal kotanya menemukannya. Dan dia pun diajak untuk bergabung dengan klub amatir RCH Heemstede, salah satu klub kecil di kotanya. Di klub pertamanya ini, Johan awalnya bermain sebagai seorang penyerang. Akan tetapi, dia kemudian dipindahkan ke posisi fullback karena dia memiliki stamina yang sangat baik untuk berlari naik turun sepanjang 90 menit. Pemuda 17 tahun ini kemudian selalu menjadi pilihan utama pelatih RCH Heemstede dan dia pun menunjukkan permainan yang terus meningkat. Selama 2 musim, dia pun telah tampil di 68 pertandingan dan mampu mencetak 1 gol. Pada tahun 1970, pelatih klub besar Ajax Amsterdam yang bernama Rinus Michels menyaksikan Johan bermain dan dia pun langsung kagum dengan gaya bermainnya. Jadilah Johan ditawarkan bermain untuk Ajax Amsterdam dan kesempatan ini langsung ditanggapi dengan sangat gembira oleh Johan. Di Ajax Amsterdam inilah karir Johan Neeskens mulai benar-benar bersinar. Di bawah bimbingan pelatih legendaris Rinus Michels, Johan menjadi bagian dari tim yang memperkenalkan filosofi total football yang sangat revolusioner. Di musim pertamanya bersama Ajax, Johan yang baru berusia 19 tahun waktu itu langsung dimainkan menjadi starter. Dia pun tampil full di Liga Belanda. Sayangnya dia gagal mengantarkan Ajax menjuarai Liga setelah finish di bawah Feyenoord. Tetapi di Piala Champions Eropa atau European Cup, Johan dan kawan-kawan tampil menggila. Fullback kanan yang tak pernah berhenti berlari ini mengejutkan banyak mata setelah penampilan brilian di babak final saat melawan Panathinaikos Yunani. Sebagai seorang fullback, Johan selalu membantu pergerakan Cruyff di lini tengah untuk memainkan umpan-umpan kombinasi yang memungkinkan Ajax mendikte permainan Panathinaikos. Alhasil, tim merah putih ini berhasil membobol gawang Panathinaikos 2 kali dan membuat mereka menang 2-0.
Ini adalah pencapaian yang brilian bagi Johan yang saat itu adalah pemain termuda di skuad Ajax Amsterdam yang baru berusia 19 tahun. Di musim 1971-1972, Johan terus menunjukkan perkembangan dalam permainannya, dan bahkan pelatih Rinus Michels harus mengganti posisinya ke gelandang sentral karena Johan semakin dewasa dalam skill mengumpan, membaca permainan, serta Johan juga sangat tenang menghadapi tekanan lawan meskipun usianya masih 20 tahun. Alhasil Johan mampu menjalankan peran barunya dengan sangat efektif dan membawa Ajax Amsterdam menjuarai Liga Belanda. Kreativitas Johan Neeskens tak berhenti di situ. Ajax Amsterdam kembali dibawanya masuk final European Cup, dan kali ini mereka menghadapi salah satu tim terbaik waktu itu, Inter Milan. Tetapi total football yang dimainkan Cruyff dan Johan Neeskens beserta teman-temannya benar-benar mengagumkan. Inter Milan dibuat tak berkutik dengan dominasi serangan mereka, dan Johan Cruyff pun berhasil mencetak 2 gol untuk membenamkan Inter Milan. Piala Kuping Besar kembali lagi ke Amsterdam, dan warga kembali berpesta dengan keberhasilan ini. Kecemerlangan gelandang muda ini terus berlanjut di musim berikutnya, 1972-1973. Permainan Johan sangatlah berkembang, dan dia pun sekarang semakin rajin mencetak gol. Dominasi Ajax masihlah sangat tinggi waktu itu, karena kualitas permainan mereka masih di atas rata-rata. Ajax kembali di bawah Johan menjuarai Liga Belanda, dan untuk ketiga kalinya Ajax dibawanya masuk final European Cup. Musuh yang dihadapi Ajax kali ini juga cukup kuat, yaitu Juventus dari Italia. Juventus masih memiliki pemain-pemain legendaris mereka, seperti kiper Dino Zoff dan juga Fabio Capello. Tetapi Johan dan kawan-kawan tak gentar, karena mereka memiliki gaya total football yang belum mampu dijinakan tim manapun di Eropa. Alhasil, hal ini terbukti benar di lapangan. Meski agak kesulitan menembus pertahanan Juventus, tetapi 1 gol dari Johnny Rep sudah mampu membuat para pemain Ajax berpesta di ujung laga, karena mereka mampu mempersembahkan gelar ketiga beruntun juara European Cup. Ini adalah pencapaian besar bagi sepak bola Belanda dan membuat seluruh dunia mengakui bahwa total football Belanda yang dimainkan Johan Neeskens dan kawan-kawan benar-benar memukau. Akan tetapi setelah pencapaian besar ini datanglah cobaan bagi Johan Neeskens dan kawan-kawan di Ajax. Pelatih Rinus Michels kemudian diminta menangani timnas Belanda, dan hal ini membuat Kapten Johan Cruyff memutuskan untuk hengkang ke Barcelona. Alhasil di musim 1973-1974, Ajax tak mampu memenangkan Liga Belanda, dan mereka pun gagal mempertahankan gelar juara European Cup. Tetapi pada pertengahan tahun 1974, Johan Neeskens kembali bergairah karena dia dapat kembali bermain di bawah asuhan Rinus Michels dan juga dapat bermain bersama kapten idola legendarisnya, Johan Cruyff. Ketiga legenda ini dipertemukan di timnas Belanda untuk mengarungi Piala Dunia 1974. Ini adalah Piala Dunia pembuktian bagi filosofi total football. Apakah dapat menguasai dunia? Menyatunya para pemain legendaris di bawah asuhan Rinus Michels ternyata membawa dampak yang luar biasa. Belanda tampil brilian sepanjang perhelatan Piala Dunia 1974 ini. Johan Neeskens pun kembali menunjukkan peran vitalnya sebagai seorang gelandang serba bisa. Dengan semangat baru, Neeskens membuktikan bahwa dirinya masih menjadi gelandang terbaik di Belanda. Di Piala Dunia 1974 yang dilaksanakan di Jerman ini, Neeskens menjadi kreator dari 2 gol Johnny Rep di pertandingan pembuka saat Belanda melawan Uruguay. Waktu di pertandingan kedua, Belanda tak dapat menaklukkan Swedia. Tetapi di pertandingan ketiga, Neeskens menunjukkan skill barunya, yaitu sebagai eksekutor penalti handal dengan mencetak 2 gol. Hal ini membuat Belanda menjuarai grup 3 dan lolos ke babak berikutnya. Kemampuan Belanda kembali teruji di babak berikutnya saat mereka satu grup dengan lawan-lawan yang sangat berat, yaitu Jerman Timur, Argentina, dan sang juara bertahan, Brazil. Tetapi disinilah total football Belanda teruji, dan mereka pun menunjukkan kualitas tertinggi saat menggilas Argentina di pertandingan pertama, 4-0. Di
Di pertandingan kedua, Belanda kembali menaklukkan Jerman Timur dan Johan Neeskens mencetak gol pembuka pada pertandingan ini. Tak cukup sampai di sana, kreativitas dan ketajaman Neeskens juga ditunjukkan saat Belanda mengalahkan sang juara bertahan, Brasil 2-0. Gol indah Neeskens membuat perlawanan Brasil kacau dan Belanda pun mampu mendominasi permainan. Belanda yang menjadi juara grup akhirnya berhak lolos ke babak final dan melawan tuan rumah Jerman Barat. Ini adalah pertandingan El Clasico karena kedua negara ini adalah musuh bebuyutan, layaknya Indonesia dan Bahrain. Pertandingan final ini dilangsungkan di Stadion Olimpiade Munich dan dipenuhi ribuan supporter kedua tim. Banyak yang menjagokan Belanda untuk menang. Dan benar saja, ketika pertandingan baru berjalan 1 menit, penetrasi Cruyff membuat Belanda memperoleh penalti. Kesempatan besar ini kemudian diserahkan kepada eksekutor handal oranye waktu itu, yang tak lain adalah Johan Neeskens. Dengan sangat tenang, Neeskens perlahan melangkah dan kemudian menendang dengan sangat keras serta membuat gol pembuka untuk Belanda. Sayangnya, kecemerlangan Neeskens ini tak mampu membawa Belanda menjadi juara Piala Dunia. 2 gol Jerman Barat akhirnya membuat Belanda bersedih. Tetapi hari itu, banyak mata yang telah menyaksikan salah satu bakat terhebat di dunia, yaitu Johan Neeskens. Selepas Piala Dunia 1974, Johan Neeskens mengikuti langkah Johan Cruyff untuk pindah ke Barcelona. Namun sayangnya di tim barunya ini, Neeskens tak mampu bermain dengan maksimal dan hanya memenangkan 2 trofi di sana selama 5 musim. Tetapi yang menarik adalah Neeskens masih memperkuat Belanda di Piala Dunia 1978, di mana waktu itu Belanda kembali berhasil melaju ke babak final. Sayangnya harus kalah dari tuan rumah Argentina. Selain dari Barcelona, Neeskens kemudian memilih bermain di klub Amerika, New York Cosmos, di mana dia bergabung dengan banyak legenda sepak bola lainnya, seperti Pele dan Franz Beckenbauer. Pada masa-masa ini, Neeskens mulai bertransisi dari pemain bintang menjadi sosok yang lebih fokus, memberikan pengalaman kepada pemain-pemain muda. Pada tahun 1991, Johan Neeskens akhirnya memutuskan untuk pensiun dari sepak bola di klub Liga Swiss FC Zug. Warisan Johan Neeskens akan selalu diingat, terutama dalam perannya di total football dan pengaruhnya di sepak bola Belanda, serta dunia internasional. Bagi banyak pemain muda, Neeskens adalah contoh bagaimana kerja keras, dedikasi, dan kecintaan pada permainan bisa membawa seseorang menuju kejayaan. Johan Neeskens adalah legenda yang namanya akan selalu diingat dalam sejarah sepak bola dunia. Dia adalah bukti bahwa sepak bola bukan hanya tentang bakat, tetapi juga tentang semangat dan kerja keras. Terima kasih sudah menonton video ini. Jangan lupa like, komen, dan subscribe channel kami. Dan tinggalkan komentar jika kalian memang benar-benar penggemar Johan Neeskens.